ada Syekhul Islam. Syekhul Islam ini udah derajatnya udah sangat tinggi. Nah, beliau ini kebetulan yang diceritakan di sini itu adalah guru daripada Al-Imam As-Suyuti dan gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari tahun 700-800an Hijriyah. Sekarang 1444. Ini tahun 700-800, sekitar berarti 600-700 tahun yang lalu. Ini yang cerita ini. Namanya siapa? Syekhul Islam Saleh Al-Bulqini. Namanya dijulukinya Alamuddin Saleh Al-Bulqini bin Sirajuddin. Abahnya orang saleh, orang wali, pernah ngelewatin satu jalanan, ngelihat orang rame. Ternyata ada orang yang jualan hashish. Apa hashish? Hashish itu ganja. Ini rame-rame pada ngapain? Pada beli ganja. Syakhsun min awliyaillah yabi'ul hashish. Ada satu orang wali min awliyaillah, satu orang soleh, dia lagi jualan hashish, jualan ganja. Kata ini orang soleh, ahli syariah, orang yang ahli ibadah, dia bilang, "Lau anna ad-dajjal kharaja hadhihi al-ayyam la tabi'athu jami'ul awam al-an fi Misr wa quraha." Orang ente bilang apa? Wali. Ente bilang orang soleh jualan hashish, jualan ganja. Wallah musibah. Ini kalau Dajjal turun hari ini orang juga pada bakal ngikutin Dajjal. Itu orang bagaimana? Dia bilang soleh jualan ganja. Katanya Sirajuddin, yang cerita anaknya Alamuddin Syekhul Islam Alamuddin Saleh Al-Bulqini. Akhirnya apa? Ini abahnya ini, si orang alim tadi, begitu sampai kembali ke pesantrennya, tiba-tiba apa? Suliba minal ilmi wal Quran. Di akalnya, di pikirannya, di otaknya udah nggak ada lagi ingatan dia tentang ilmu dan tentang Al-Quran, padahal dia orang alim yang luar biasa. Akhirnya apa? Wa ma baqiya mahu syai'un min dzalik wa sarat al-as'ila ta'ti ilaihi fala yajid ma yujibu bihi. Akhirnya mulai pengajian. Murid-murid mulai bertanya, "Syekh, begini-begini gimana?" Gak bisa jawab. Wa ansahu Allah Ta'ala bisababi dzalik. Akhirnya dia lupa segala-galanya. Bingunglah dia. Ajib, ada apa ini? Famaka ta'ala hadhil hala 3 ayyam. 3 hari dia mikir. Apa nih tumben anak kok gak bisa jawab? Padahal sekian puluh tahun belajar, sekian puluh tahun didik pesantren, baik-baik saja, nggak pernah ada masalah. Akhirnya dia cerita, fasyaka dzalika ila ba'di asdiqaihi, mulai cerita ke sebagian temannya. Cerita, "Ana nih kenapa ya? Kok lupa segala-galanya?" Akhirnya apa? Faqala la'allaha sadmah min wali. Jangan-jangan ente kualat sama seorang wali. Dia bilang, "Ana lam yaqa minni inkar ala ahad min awliyaillah." Enggak pernah ana mengingkari wali min awliyaillah, enggak ada ceritanya. Faqala lahu sadiq, tafakkar ya maulana fi amrikum. Coba mikir lu, ingat-ingat apa yang ente lakukan hari-hari ini. Faqala qad ankartu ala dzalika ar-rajul alladhi yabi'u al-hashish. 3 hari yang lalu ana ketemu orang jualan ganja. Ana mengingkari kewalian dia. Bagaimana ceritanya ada wali jualan ganja? In syi'ta ifadhhab ilaihi wa tajassas li fil khabar. Tolong teman ngomong sama temannya, tolong pergi ke itu seorang yang jualan ganja, terus coba lihat, perhatikan apa yang dia sedang katakan atau yang dia sedang perbuat. Coba ente perhatikan. Fa awal ma ra'ahu min ba'id qala lahu hadhihi sadma min Allah la minni. Begitu datang nih temannya yang lagi jualan ganja, ngomong apa tiba-tiba? Ini temannya baru datang nih. Itu kualat dari Allah, bukan dari ana, katanya. Ajib, bingung dia. Walakin an-nafs la yanbaghi liman yakunu Syekhul Islam an yuwafiqaha ala ma tad'ihi min asy-syaraf. Faqad yakunu dzalika alladhi ra'at nafsaha alaihi a'la maqaman inda Allah minha. Enggak pantas bilangin sama dia, seorang yang disebut Syekhul Islam berperilaku seperti itu. La tanya sama ana, wala dia tabayun sama ana, main bilang ana nih jadi dajjal.
Dia nggak tahu apa tujuan ana di sini. Dia cuma ngelihat zahirnya, dia nggak tahu apa yang sedang ana lakukan. Tiba-tiba dia bilang ana dajjal. Dia waktu lewat tuh, teman ente tuh, si alim itu, si orang pintar, waktu lewat dia bilang, itu yang rame-rame orang-orang rendahan, orang-orang ahli maksiat semuanya. Kata yang jual ganja bilang, yang dia bilang benar, bahwa ini yang lagi kumpul di depan ana ini emang orang-orang yang suka ngeganja. Tapi bukan begitu seharusnya dia berlaku. Yang harus dilakukan adalah dia beristighfar dan minta sama Allah perlindungan biar dia enggak juga menjadi orang yang ahli maksiat seperti orang-orang di hadapan kita, dan bukan menghina harusnya, tapi dia datang ke sini untuk memberikan nasihat, bukan mencaci maki kita. Tulis, bilangin sama dia, nahnul harafish la naskun ala lidur wala nurai wala nashhad syahadatuz zur. Azim ini. Bilangin sama dia, ini yang ente bilang orang-orang hina. Rumah kita sederhana dan kita nggak pernah bersaksi dengan kesaksian yang bohong, yang palsu. Kita nggak pernah belain orang-orang yang pengen berbuat satu perbuatan salah yang besar, misalnya pengen korupsi dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tuh belain orang-orang model begitu. Dan biar tahu di sekitar saya ini orang yang tiap hari makannya cuma beberapa suapan doang dari kurangnya duit. Pakaiannya cuma satu doang. Man kana dzal hal haluhu dzambuhu maghfur. Akhirnya apa yang terjadi? Bilangin sama dia, kalau memang pengen ilmunya balik lagi, suruh potong 4 hewan kambing, masak, habis itu suruh datang ke sini, bawa tuh daging semuanya sama roti-rotian. Suruh ngapain? Kalau setiap ada orang datang ke saya beli ganja, bilang sama dia, bagi 1 porsi makanan buat orang yang beli ganja tersebut. Dan suruh dia yang ngasih, bukan orangnya dia, bukan muridnya dia sendiri ngasih pakai tangannya. Bingung nih si orang alim. Ana kemarin udah begini, ini sekarang lebih berat lagi. Ana disuruh ngasih makan sama orang yang lagi beli ganja. Oke, ceritanya. Akhirnya singkat cerita, dia potong 4 kambing, dia ambil roti, dia pergi ke situ, dan setiap ada orang beli ganja langsung dikasih 1 porsi makanan. Akhirnya si wali yang jualan ganja itu bilang gini, ayu islamin alladhi anta syekhuhu wa nafsuka la tatibu an tajlis ma'a ikhwanikal mudhribin. Islam apa yang kamu ajarin? Kamu gak mau duduk sama saudara-saudaramu yang tukang pendosa ini? Islam model apa yang ente pelajarin, yang ente ajarin ke orang ini? Bukan Islam Nabi Muhammad itu. Islam dari mana ente belajar agama? Gak mau duduk sama orang-orang pendosa untuk menasehati mereka. Yang ada ente hina mereka, ente rendahkan mereka. Islam apa tuh? Kata yang jual ganja. Harusnya ente duduk sama mereka, ente nasihatin, suruh pada taubat. Wa turaghibuhum fit takhallus minal adnas. Kasih jalan keluar. Ini kan mereka lagi kebingungan nih, bikin dosa. Kasih jalan. Nih exitnya lewat sini nih. Kan yang tahu modelan orang kayak ente nih, ulama. Maka tugas ente tadi seperti Habib Bagir bilang. Bahkan orang-orang apa tadi? Guru-gurunya juga kena azab juga. Karena apa? Nggak mau kasih nasihat. Biar tahu ya. Nah, ini kuncinya nih di sini nih. Kata yang jualan ganja, ente biar tahu ya. Wa izzati rabbi, saya bersumpah demi kemuliaan Tuhanku. Ma akhadhaha ahadun min yadi hadhihi illa wa taba min bal'iha wa ramaha fi tariq. Fahanis bi ghairi kulli yawm law jalasta ma'i. Fa ana ujlihim bit taubah fi bawatinihim wa anta tujlihim bisyiwa'i wal khubuz. Ente tahu enggak yang ana lakuin itu apa? Wallah, dia bilang, saya bersumpah demi Allah, demi kemuliaan Tuhanku, tidak ada satu orang pun yang datang membeli ganja dari saya kecuali pasti di jalan dia bertobat dan dia buang itu ganja. Karena pas dia beli,
saya kasih dari tangan saya itu sudah saya doakan semuanya. Dan saya sudah minta kepada muhawwilul ahwal yang merubah kondisi orang untuk supaya dirubah kondisi orang ini. Tidak ada orang yang beli kecuali pasti di jalan dia tobat dan dia buang tuh barang. Dan itu yang Anda lakukan tiap hari, sehingga tiap hari berkurang tuh tukang maksiat. Kalau dia belinya sama penjual ganja, maka dia akan terus beli pakai, terus beli pakai. Maka bagaimana cara saya? Salah satunya dengan begini, biar dia datang. Man jalasal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa yang duduk sama orang baik bakal jadi orang baik, walaupun sebelumnya dia orang enggak baik. Man jalasal akhyar, siapa yang duduk sama orang baik, ja'alahu Allah, Allah jadiin dia minal akhyar, termasuk orang-orang baik. Kalau gitu gini aja, ente datang tiap hari ke sini. Ya, ente datang ke sini tiap hari. Ente bantu ana obatin batinnya mereka, hatinya mereka ana obatin. Ente kenyangin perutnya mereka, daripada mereka nanti cari makan yang haram, daripada mereka nanti curi di sono di sini. Ente kenyangin badannya, aneh sentuh hatinya. Kita berdua duet dah, katanya duet maut kita nih. Duet maut, ya kan? Nyelesain masalah orang. Nyelesain masalah orang, begitu. Jadi hanya tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah baik, terus ibadah, enggak. Makanya Nabi bilang ihmil akhaka sab'ina mahmalan. Berikan berikan kemungkinan demi kemungkinan untuk saudaramu 70 kali. Misalnya kayak yang terjadi kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni waktu disuruh sama abahnya, coba keluar cari orang yang lebih buruk dari kamu. Kata Habib Abu Bakar, tiap saya ketemu orang, saya lagi sholat masjid, azan saya sholat, keluar ada orang yang gak sholat, lagi duduk di samping. Saya mau bilang dia lebih buruk dari saya ini karena gak sholat, tapi saya akhirnya ingat hadis Nabi, berikan kemungkinan demi kemungkinan. Oh, mungkin dia udah sholat duluan, atau mungkin kalau belum sholat tadi dia habis dari kamar mandi, atau mungkin dia baru mau berjamaah bareng-bareng habis ini. Kasih kemungkinan 70 kali, jangan suudzon sama orang. Sampai akhirnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulid Dawilah, ini beliau akhirnya ngelihat seekor anjing. Kalau ini pasti lebih buruk dari saya. Tapi segitunya pun akhirnya apa yang terjadi? Dia lepasin tuh anjing. Enggak, ini anjing kalau dia mati habis. Anak kalau mati banyak dosa, masuk neraka. Bayakan dia daripada anak. Artinya itu kepada hewan ini, apalagi kepada saudara kita. Ajib ini. Faqala Syekh at-taubah, saya tobat, kata si orang alim tadi. Yang jual ganja bilang apa? Marhaban bittaibina 'anil kibir. Ahlan wa sahlan, kata dia. Wahai orang yang sudah taubat dari sifat sombongnya. Ente sombong kemarin, berasa diri hebat ente, berasa diri lebih baik dari kita. Oh, Allah nggak demen sama orang yang kayak begini. Marhaban bittaibina 'anil kibir. Ya, ahlan sahlan, masya Allah. Allah terima, semoga Allah terima taubatmu dari sifat sombongmu yang kemarin kau tunjukkan di hadapan kita. Deh, ilmu ente balik lagi sekarang, katanya si penjual ganja. Ilmu ente balik lagi. Terus apa yang disuruh apa? Ente di atas pesantren ente kan ada kurungan. Itu di kurungan itu kan ada ayam, ya. Itu ente sembelih. Habis gitu, wakul qalbahu yuraddu alaika ilmuk. Makan hati ayam. Habis gitu, ilmu ente bakal balik semuanya. Fa innana wada'na ilmaka fi qalbi dikik. Saya kemarin naruh ilmu kamu tuh di hati ayam kamu, katanya. Apa katanya apa? Billah alaik. Saya benar nih, saya mau tanya, kata dia. Kaifa yaliqu bika
at-takabbur alaina bi'ilmin yahmiluhu dik fi qalbi. Ente mau sombong tuh kemarin tuh sombong, ente punya apa? Ente mau sombongin ilmu ente yang ane taruh di hati ayam ente tuh. Ternyata ilmu yang ayam bisa punya itu, ayam bisa menampungnya. Ente mau sombong pakai itu? Lah, ente punya ilmu berapa sih? Telak sedikit ente punya ilmu. Wa ma utita minal ilm illa qalil. Sedikit ente dapat ilmu. Ente mau sombong pakai ilmu itu? Mana ente man? Siapa ente? Pulang sembelih tuh ayam, makan tuh ati. Balik ilmu ente. Karena tuh ilmu ente ada di situ katanya. Dari dia pulang dia makan. Akhirnya mulai hari itu walam yazal ya'taqid finnas al khair. Mulai hari itu semua orang dilihat baik di hadapan dia. Gak ada orang yang buruk, gak ada.